Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami membuat video bersama teman saya untuk mempresentasikan kerja kelompok kami. Dan presentasi kami sekarang ini membahas tentang sistem operasi. Di sistem operasi kita membahas tentang sejarah lahirnya sistem operasi. Boleh kali. Dan jenis-jenis sistem operasi serta kelemahan dan kelebihannya. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Presi Digiawa bersama teman saya Wahyu Adi Pratama. Oke, langsung saja biar kami mempresentasikannya. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar di sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer yang sering disebut dengan software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, untuk termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, dengan bantuan software ini, perangkat lunak ini, semua kegiatan manusia dapat diselesaikan dengan menggunakan software atau perangkat lunak software. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Pada saat software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer yang berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan ini untuk semua jenis software. Sistem operasi komputer berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software yang melakukan semua perintah penting dan dalam komputer. Artinya, sistem operasi komputer ini saling berhubungan antara hardware dan software. Tanpa software atau tanpa salah satunya, komputer tidak bisa dijalankan atau tidak bisa membantu pekerjaan manusia. Artinya dua-duanya, yaitu hardware sama software ada. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lainnya, dan mempunyai akses pada sistem file. Artinya software atau perangkat lunak komputer ini juga memakai memori dan dapat menginput atau mengoutput berbagai jenis data dan file atau dokumen. Sejarah sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer juga memiliki berbagai generasi. Generasi ini maksudnya dari awal sejak ditemukannya sistem operasi komputer. Nah, di sini sistem operasi generasi pertama. Sistem operasi generasi pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Sistem generasi pertama ini merupakan awal perkembangan sistem operasi. Awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Artinya pada awal perkembangan teknologi sistem operasi ini pada generasi pertama sangat jauh berbeda dengan yang sekarang. Sekarang sudah lebih jauh. Kemudian sistem operasi generasi kedua. Sistem ini ditemukan atau dikembangkan pada tahun 1955 sampai 1965.
sistem operasi generasi ini juga memperkenalkan BPS. BPS ini bahasa Inggris Batch Processing System, yang artinya pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Yang ketiga, sistem operasi generasi ketiga. Sistem operasi ini ditemukan pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan oleh banyak orang. Nah, multi-user artinya digunakan banyak orang. Generasi ketiga ini hampir sama dengan generasi yang sekarang, dapat digunakan oleh user interface. Interface artinya tatap muka, user artinya pengguna. Berarti user interface dapat diartikan antar muka pengguna. Interface adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antar pengguna dengan sistem operasi. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna terhadap dua jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface yang disingkat dengan CLI dan Graphic User Interface yang disingkat dengan GUI. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. Antarmuka pemakai dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan solusi. Tujuan interface ini atau tujuan antarmuka pengguna ini adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini, penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu. Pertama, Linux atau GNU. Linux adalah nama yang diberikan kepada kumpulan sistem operasi mirip unik yang menggunakan kernel Linuxnya sebagai kernelnya. Linux ini merupakan proyek perangkat lunak bebas dan sumber terbuka terbesar di dunia. Artinya Linux ini sangat terkenal bahwa Linux ini memiliki kelebihan yang sangat baik untuk penggunanya. Kelebihannya ada beberapa kelebihannya di sini adalah yang pertama, open source GNU, yang termasuk Ubuntu merupakan sistem operasi yang bebas lisensi atau dalam arti open source. Kedua, kelebihannya adalah tidak rentan terhadap virus. Ketiga, aplikasi tambahan yang relatif lengkap. Keempat, driver relatif lengkap. Yang kelima, software yang memadai. Nah, sementara di balik kelebihan Linux ada juga kelemahannya. Yang ada beberapa kelemahannya antara lain tampilan menuntut adaptasi. Aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Yang ketiga, kurang cocok untuk gaming. Nah, untuk anak gaming tidak cocok untuk memakai Linux. Isi jelas. Windows, yang kedua Windows. Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows saja adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka sebagai grafis. Nah, Windows ini juga merupakan salah satu jenis interface antara user dengan sistem operasi. Windows juga memiliki kelemahan dan ada juga kelebihannya. Nah, sekarang kita bahas tentang kelebihannya. Kelebihan Windows antara lain sistem dan juga interface yang user friendly, mudah digunakan. Kedua, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah, dapat memuat berbagai jenis aplikasi. Ketiga, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu.
Empat, mendukung banyak sistem partisi. Kelima, computable dengan aplikasi Office. Aplikasi Windows ini dapat digunakan di berbagai tempat, di kantor-kantor, untuk berbagai keperluan. Keenam, banyak programmer yang memahami Microsoft Windows sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. Yang ketujuh, support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Sementara dia juga memiliki kekurangan. Windows juga memiliki kekurangan. Kekurangannya antara lain sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home. Rentan terhadap serangan virus. Di Linux tadi kebal terhadap virus, tidak mudah kena virus. Namun di Windows ini dapat dengan mudah terserang virus. Ketiga, keamanan yang mudah dihack. Windows ini mudah dihack oleh orang-orang. Keempat, terlalu cepat update. Update ini apa ya? Kelima, patch sana patch sini. Apa itu? Aduh. Enam, menggunakan RAM cukup besar. Nah, Windows ini bila kita menggunakan Windows kita harus memiliki penyimpanan yang besar untuk menampung berbagai file-file atau dokumen yang kita miliki untuk bisa tersimpan. Kalau tidak, ya mampuslah kita. Oke. Sekian dari kami presentasi dari kami. Mohon maaf. Kurang lebih Mohon maaf. betul. Udah cepet bilang Oke. Iya, Bro. Maaf ada cepet ini berat kami ini. Nanti potong nanti. Sampai kali motong lagi. Demikian presentasi dari kami. Di video kami menyadari banyak kekurangan dan jika terjadi salah kata-kata kami mohon untuk dimaklumi. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Udah. Baca dulu. Enggak terekam.